Baik, selamat malam. Nah, di sini saya beranggotakan Samuel Yuri Martin dan Christian Wahyu Tanggang akan mempercayakan simulasi osilator Winbred. Di mana osilator Winbred itu adalah jenis osilator elektronik yang menggunakan penguat operasi over AMP bersama dengan jaringan Winbred untuk menghasilkan bentuk gelombang sinusoidal. Jaringan Winbred biasanya terdiri dari dua resistor R1 dan R2 dan dua kapasitor C1 dan C2 yang disusun dalam konfigurasi tertentu. Fungsi isolator dalam konteks ini dapat merujuk pada mengisolasi atau memisahkan keluaran dari masukan untuk menghindari gangguan umpan balik atau efek pembebanan. Isolator seperti penguat buffer atau transformator dapat digunakan dalam rangkaian untuk menjaga stabilitas dan kinerja osilator Winbred. Baru cara kerjanya itu satu, sirkuit menggunakan jembatan Win yang terdiri dari resistor dan kapasitor sebagai pembentuk fase. Yang kedua, umpan balik positif dan negatif diciptakan melalui jembatan Win. Yang ketiga, perubahan fase dan amplifikasi oleh operasional amplifier yang menciptakan kondisi osilasi. Yang keempat, frekuensi osilasi ditentukan oleh nilai resistor dan kapasitor dalam jembatan Win. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Christian Wahyu Tanggang. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan frekuensi osilator jembatan Wien berdasarkan rumus yang ada. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh saudara Samuel bahwasanya osilator jembatan Wien ini merupakan penambahan frekuensi yang dilihat dari gelombang sinusoidal. Di antara dua frekuensi tinggi dan rendah ini terdapat frekuensi tertentu di mana nilai resistansi dan reaktansi kapasitas akan menjadi sama satu sama lain, sehingga menghasilkan tegangan keluaran maksimum. Frekuensi ini disebut sebagai resistor 2V. 2V akar boleh akar R1 yaitu kapasitor itu resistor, dan C1 itu kapasitor 1, R2 resistor 2, dan C2. Lalu kita menggunakan fungsi kita mencari if resistor 1 sama dengan resistor 2 sama dengan resistor, dan C1 sama dengan C2 sama dengan kapasitor. Dimana rumus yang di pertengahan itu rumus IF R1 sama dengan rangkaian seri dari resistor dan kapasitor, sehingga didapatkan VR-nya sama dengan 1/2V RC. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke dalam perhitungan Winbred, di mana tadi kita sudah menentukan rumusnya. Rumus yang dipakai tadi sebagai berikut, yaitu VR sama dengan 1/2V RC. Untuk mencari R total merupakan resistor dari rangkaian tersebut. Tadi kita menggunakan 330 ohm. Kita masukkan ke dalam rumus 1/330 ditambah 1/4747.000 ditambah 100.000. Jadi kita mendapatkan R total sama dengan 330 ditambah 1/1/300 ditambah 1/147.000. Sehingga kita langsung aja mendapatkan hasil R total itu dia sama dengan 330 ditambah 1 sama dengan 0,003. Oke, untuk mencari frekuensinya berapa sih? Maka itu kita masukkan ke dalam rumus frekuensi. Tadi kita sudah mendapatkan resistor total dengan jumlah 663 ohm. Lalu C totalnya berapa? C total untuk mencari rumus kapasitor total itu tinggal ditambah aja. Kita menggunakan dua kapasitor, yaitu 0,1 mikrofarad ditambah 0,1 mikrofarad. Jadi C totalnya sama dengan 0,2 mikrofarad. Untuk mencari frekuensi tadi kita masukkan ke dalam rumus 1/2V dikali R total dikali C total. Jadi kita mendapatkan 1/0,0002078 Hz, sehingga kita bagi
1 per sekian tadi menjadi 481,536 Hz. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari perhitungan multisim simulasi yang telah kami buat menggunakan rangkaian windbreak. Di mana tadi kita menggunakan komponen resistor 2 buah dan kapasitor 2 buah yang bernilai 0,1 mikrofarad. Lalu di sini kami menggunakan IC 761 dan banyak lagi poin-poinnya. Lalu kami menggunakan osiloskop sebagai monitornya. Di sini sudah didapatkan waktu yang digunakan yaitu 1,660 second, di mana kami menggunakan channel A. Berarti rangkaian ini otomatis menghasilkan 10,585 volt dari rangkaian telah kami buat. Sehingga di skala kami menggunakan skala 5 volt per div. Di sini juga ada nilai dari frekuensi yang dihasilkan, di mana frekuensi yang dihasilkan merupakan 431,882 Hz dari rangkaian yang telah kami buat. Lalu boleh dibalik sebelumnya tadi perhitungannya. Di sini udah didapatkan hasil perhitungan manual yaitu sebesar 481,536 Hz. Lalu kita bandingkan dengan hasil yang telah kita dapatkan dari simulasi multisim, di mana kita mendapatkan di sini di multisim 431,882. Jadi ada perbandingan sedikit, di mana hasil dari yang multisim dan hasil manual itu lebih besar yang dari manual. Dikarenakan kita wajarkan sebesar 50 Hz itu sebagai toleransinya. Jadi perhitungannya itu mendapatkan nilai yang sedikit menurun dari hasil perhitungan manual. Oke, lanjut ya. Oke. Di sini kan kami lagi memasukkan ke dalam prototype, di mana kami menggunakan komponen-komponen yang ada. Seperti IC tadi kita menggunakan IC 671, jadi kita menggunakan ini IC-nya kita rangkai secara rangkaian di atas, di mana kita menggunakan 4 resistor dan 2 kapasitor. Lalu sudah kita rangkai, lalu kita menjadikan inputan sebesar 12 volt. Lalu outputnya merupakan osiloskop. Setelah kita mendapatkan osiloskop, kita mencari hasil frekuensi yang didapatkan itu sebesar 50 Hz. Jadi rangkaian ini dia menghasilkan 50 Hz, di mana dari hasil perhitungan manual tadi itu sebesar 485 volt 50 Hz, lalu yang kita dapatkan itu sebesar 50 Hz. Kesimpulan dari presentasi kami ialah bahwa Weber ini adalah suatu rangkaian elektronik yang dapat berfungsi sebagai filter frekuensi rendah atau tinggi bergantung pada konfigurasi yang dipilih. Meskipun memiliki desain yang sederhana dan memiliki respon frekuensi relatif datar, penggunaan praktisnya perlu memperhatikan keterbatasan seperti kestabilan sensitivitas terhadap perubahan komponen sebagai alat pengatur frekuensi. Windbreak ini dapat diterapkan dengan memilih nilai-nilai komponen yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi spesifik. Windbreak ini juga sering digunakan dalam aplikasi audio untuk mengatur frekuensi sinyal. Baiklah, di sini saja yang bisa kami presentasikan mengenai simulasi osilator windbreak ini. Kami ucapkan apabila ada kesalahan kata, kami ucapkan terima kasih.